Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah struktur perkembangan hewan. Kelas 3, kami akan menjelaskan tentang organogenesis 3, yaitu derivat endoderm. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Trinuriani, yang kedua Sabrina Nur Pratiwi, yang ketiga Nevi Cahya Ramawati, dan yang keempat Fathur Rahman. Pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama saluran pencernaan, terdiri dari saluran pencernaan, faring, pankreas, dan hati. Yang kedua ada saluran pernapasan yang terdiri dari trakea, bronki, dan paru-paru. Organogenesis 3 atau derivat endoderm. Organogenesis merupakan suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan lapisan endoderm yang akan membentuk suatu bumbung dan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga lapisan tersebut akan berkembang menjadi turunan jaringan dan organ masing-masing saat dewasa. Lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan, perkembangan saluran pencernaannya dimulai dari satu lapis sel endoderm dan mesoderm embrionik di blastodiskus. Lapisan sel endodermnya terentang datar di atas kantong York pada mamalia. Dalam proses pelipatannya, bagian tengah lapisan endoderm tetap berada di bawah notochord, sedangkan untuk sisi lateral lapisannya akan melekuk ke arah ventromedial dan menyatu di tengah. Permukaan dalam dari lipatan yang terjadi merupakan dasar dari lapisan pencernaan, sedangkan lapisan luar dari lipatannya bersatu dengan lapisan endoderm kantong York. Pemisahan saluran pencernaan dari kantong York dimulai dari ujung anterior embrio. Bagian posterior dan lekukan endoderm akan membentuk saluran yang menjadi bagian posterior saluran pencernaan amniota atau dikenal sebagai usus belakang. Tepi lapisan yang memisahkan usus depan dari kantong York akan membentuk sebuah jembatan yang dikenal sebagai porta usus depan, dan tepi yang sama di bagian anterior dari usus belakang disebut porta usus belakang. Sel-sel endoderm bagian anterior SPM yang berasal dari usus depan yakni duodenum, hati, dan pankreas. Bagian posterior usus depan berhubungan dengan esofagus dan lambung. Ujung posterior dari usus belakang akan menjadi kloaka, dan dinding ventral dan kloaka akan membentuk diverticulum allantois. Baik, selanjutnya di slide ke-8 terdapat gambar di mana kita dapat melihat bahwa saluran pencernaan mulanya terbagi menjadi 3 wilayah, yakni usus depan atau yang disebut foregut, usus tengah midgut, dan usus belakang hindgut. Usus depan akan menjadi faring, esofagus, lambung, dan duodenum anterior. Usus tengah merupakan bakal dari duodenum posterior dan sebagian dari kolon. Dan yang terakhir usus belakang merupakan bakal kolon dan juga rektum. Slide selanjutnya ada malformasi saluran pencernaan. Yang pertama ada atresia atau stenosis saluran pencernaan, yakni kegagalan rekanalisasi pada esofagus atau duodenum. Yang kedua ada congenital umbilical hernia, yakni penutupan abdomen yang tidak sempurna.
Yang ketiga ada congenital aganglionik megakolon yang disebabkan karena tidak adanya sel ganglion pada ganglia parasimpatetik sehingga menyebabkan kegagalan segmen distal. Yang keempat ada imperforate anus yakni kegagalan membran anal. Yang kelima ada abnormal rotation of the intestinal loop di mana midgut tidak mengalami rotasi atau terjadi rotasi yang salah. Yang keenam ada atresia empedu dan saluran empedu yang terjadi karena kegagalan vakuolisasi pita epitel. Selanjutnya ada pembentukan faring. Kantung faring embrionik langsung diubah menjadi faring dewasa dan terjadi proses reduksi lumen. Pasangan kantung faring pertama yang terdapat di antara lengkung mandibular dan lengkung hyoid berhubungan dekat dengan ujung distal vesikula otik. Kantung faring pertama ini tumbuh ke samping menuju rongga timpani dari telinga tengah dan saluran Eustachius. Pasangan kantung faring kedua menjadi sangat dangkal. Dari dasar faring pada daerah penyempitan antara pasangan kantung faring pertama dan kedua dibentuk suatu divertikulum di tengah yang menjadi kelenjar tiroid. Pasangan kantung faring ketiga dan keempat terlibat dalam pembentukan kelenjar paratiroid, timus, dan badan postbranchial. Selanjutnya, pembahasan ketiga ada pankreas. Pankreas berasal dari dua primordial yang terpisah, kemudian berdifusi. Satu primordium yang membentuk pankreas berasal dari dorsal langsung dari endoderm duodenum, sedangkan primordium lainnya berasal dari ventral endoderm diverticulum hepatic. Pada saluran pencernaan awal dibentuk populasi sel yang akan menjadi organ pankreas. Epitel kelenjar pankreas dibentuk dari tunasan berulang pita-pita sel di primordium pankreas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sabrina. Pembahasan selanjutnya mengenai kelainan pankreas. Yang pertama, pankreas anular. Di bagian kuncup pankreas ventral, berorientasi ke kiri di depan duodenum. Kemudian, jaringan pankreas mengelilingi duodenum sehingga mengganggu duodenum. Kelainan yang selanjutnya yaitu aksesoris jaringan pankreas seringkali terletak dalam mukosa lambung dan divertikulum Meckel. Organogenesis yang selanjutnya pada saluran pencernaan yaitu hati. Pembentukan hati merupakan hasil dari evaginasi ke arah ventral dari endoderm di antara bakal lambung dan duodenum. Tunas hati bercabang-cabang membentuk hati, percabangan bagian distal membentuk sel-sel parenkim sekretor, dan bagian proksimal membentuk sel-sel ductus hepaticus. Pada awal perkembangan, hati dibentuk di ventriculum hepatik dari dasar usus depan yang menonjol ke dalam mesenkim, septum transversum. Bagian distal pita-pita sel hati tumbuh ke dalam tubulus sekretori hati dan bagian proksimal membentuk ductus hepaticus. Percabangan tubulus ke arah distal berperan aktif dalam membentuk bagian sekresi hati. Selanjutnya, keabnormalitasan hati dan empedu. Yang pertama, ductus hepaticus accessori umum tidak ada masalah. Yang kedua, duplikasi kantung empedu umum tidak ada masalah, akan tetapi jika dilakukan operasi penting sekali untuk mencegah luka. Yang ketiga, extrahepatic biliar atresia 1/15 hidup saat lahir biasanya disebabkan karena kegagalan dalam rekanalisasi ductus selama perkembangan. Yang keempat, intrahepatic biliary duct atresia, ductus empedu yang berada di dalam hati tidak berkanal. Baik, untuk selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Nah, yang pertama itu ada trakea. Pada bagian tengah dasar farinks dan di antara pasangan kantung farinks terbentuk lekuk laryngotrakea. Lekuk laryngotrakea muncul saat embrio berukuran 4 mm di bagian posterior wilayah farinks. Sedangkan lekuk yang memanjang ke arah ventral terjadi penyempitan kemudian terbentuk sebagai divertikulum yang terpisah.
Jadi divertikulum tumbuh ke arah kaudal sebagai trakea terletak di sisi ventral dan sejajar dengan esofagus. Pada embrio bagian posterior, farinks akan mengganti glotis dan bagian trakea embrionik yang sedikit membesar di kaudal glotis akan menjadi bakal larynx. Bagian epitel dan trakea berasal dari endoderm usus depan. Nah, yang dua ini ada bronki dan juga paru-paru. Trakea membentuk dua cabang di ujung kaudalnya untuk membentuk tunas paru-paru. Kedua tunas paru-paru tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan bercabang hingga membentuk percabangan bronkial dan paru-paru. Pada ujung dari percabangan tempat terjadinya proliferasi sel yang aktif akan terbentuk struktur bulbus. Di akhir perkembangannya, ujung tunas bronkial mengalami pembesaran sehingga membentuk epiteliumnya melapis secara drastis dan akan membentuk kantung udara atau alveolus. Endoderm hanya membentuk lapisan epitel pada bronki, kelenjar-kelenjarnya pada alveolus. Dan berikut ada proses pembentukan bronki dan juga paru-paru. Ada 5 tahapan dari mulai A sampai dengan E. Dari semua pembahasan kami mempunyai daftar pustaka. Bisa dilihat ini ada 3 daftar pustaka yang kami gunakan untuk merujuk dan mengerjakan tugas untuk materi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya mewakili teman-teman kelompok ini untuk mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan atas diksi dan juga perkataan. Saya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.